ancangan kerjasama antara manajemen Sriwijaya FC dan Atta Halilintar sepertinya akan menuju sebuah anti klimaks. Beberapa netizen menyarankan agar Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah membatalkan keinginannya untuk membeli Sriwijaya FC. Sementara di pihak lain, manajemen Sriwijaya FC melalui presidirnya juga menyatakan bahwa mereka memastikan tidak akan menjual Sriwijaya FC ke Atta Halilintar. Kalau sudah begini, skema mana yang akan dipilih oleh kedua belah pihak yang bisa menjadi sebuah garis tengah yang adil? Karena pada posisi sekarang ternyata Sriwijaya FC membutuhkan setidaknya 20 miliar agar bisa tetap fokus di Liga 2, dan kalau fokus masih ada harapan untuk bisa naik ataupun bertahan di Liga 2 atau naik ke Liga 1. Sementara di sisi lain ternyata gambaran posisi Atta Halilintar itu tidak sama seperti Raffi Ahmad dengan Cilegon United atau Kaisang Erick Thohir di Persis Solo. Nah, kondisi inilah yang mungkin membuat sebagian netizen menyarankan agar Atta Halilintar dan Aurel lebih mempertimbangkan keinginan mereka untuk menginvestasikan dananya ke Sriwijaya FC. Semoga apapun yang terjadi, Sriwijaya FC bisa menemukan solusi. Apakah dengan bisa mengajak bergabung Atta Halilintar atau solusi-solusi lain. Dan yang jelas kita semua berharap Sriwijaya FC bisa meninggalkan Liga 2 di musim ini, dan pada musim berikutnya sudah berada di posisi Liga 1 sehingga bisa mengembalikan kejayaannya seperti pada masa-masa lalu. Oke, mari kita ikuti video yang saya sajikan berikut ini. Beberapa netizen ada yang setuju, mendukung, dan ada juga yang menyarankan agar Atta Halilintar maupun Aurel membatalkan keinginannya untuk membeli atau bergabung dengan manajemen Sriwijaya FC. Salah satunya Melty Andilan dalam komennya, Aurel, usaha yang ada saja dikembangkan, jangan tambah usaha, nanti kurang waktu untuk keluarga. Atau channel Herlina Budiono dalam komennya menyatakan bahwa ya, Atta lebih baik fokus bisnis yang ada saja, jangan keburu nafsu jika tidak mau rugi sendiri. Lebih baik bisnis buat istrinya saja. Ini cuma saran saja. Itu antara lain komen-komen netizen yang terlihat di channel saya yang kemarin saya menampilkan konten Atta Halilintar membeli Sriwijaya FC, tinggal menunggu Aurel. Tapi di luar itu ada juga yang memang mendukung, seperti Pipo Y12 dalam komennya menyatakan, saya dukung buat Atta atau Aurel, yang terbaik saja, semoga lancar. Itu komen yang positif dan mendukung agar Atta dan Aurel benar-benar bisa bergabung ataupun memiliki saham Sriwijaya FC. Dan ada lagi yang memang tidak setuju dengan judul konten saya. Dia komennya seperti ini nih judul begini, nanti kalau tidak jadi Aurel yang dibully. Artinya dia memang
menyayangkan pemilihan judul tersebut, karena menurut si Dwinita M bahwa kalau ternyata kemudian Atta gagal, maka orang akan masalahkan secara finansial. Sriwijaya FC paling tidak butuh 20 miliar agar bisa fokus berlaga untuk berhasil promosi ke Liga 1. Catatan, ini untuk bisa fokus, bukan berarti untuk bisa sukses naik ke Liga 1. Dan itu bukan perkara gampang. Ini saya kutip dari latar belakang diskusi antara Sriwijaya Pos dengan Presidir SMC Henry Zainuddin. Bukan perkara gampang, karena menurut di Sripo itu ditulis bahwa APBD haram disedot. Jadi yang halal disedot yang mana nih? Nah, sejumlah klub dalam latar belakang itu disebutkan juga sudah punya donatur, mulai dari artis sampai pengusaha. Nah, dan belakangan Sriwijaya FC juga mulai melobi YouTuber Atta Halilintar sebagai investor. Apakah ini berhasil atau tidak? Waktu yang akan menjawabnya, karena belum jelas skema mana yang akan dipakai tentunya. Apakah skema bahwa SMC dijual lepas atau Atta Halilintar ditawari saham minoritas. Nah, apa strategi dari Presidir Sriwijaya FC Henry Zainuddin, dan dari mana pundi-pundi dana dikumpulkan? Dia ternyata buka-bukaan bersama Sriwijaya Pos. Kalau Anda mau lebih jelas, silakan ikuti diskusi tersebut, atau mungkin nanti akan dimuat beritanya di harian Sriwijaya Pos. Yang jelas, usaha untuk menggait Atta Halilintar itu merupakan sebuah gebrakan. Tetapi tentunya perlu dipertanyakan juga bagaimana skema nanti yang akan dipakai. Apakah sama seperti yang berlaku antara Raffi Ahmad dengan Cilegon United, atau seperti Kaisang yang bisa menguasai 40% saham dan Erick Thohir 20% saham, sehingga mereka menjadi pemilik saham dominan. Seperti di Cilegon, maka Raffi Ahmad bisa mengubah nama tim itu menjadi Rans FC. Apakah Atta Halilintar juga berkeinginan seperti itu, atau memang Atta Halilintar harus mengikuti pola penawaran yang menurut pemberitaan itu bahwa manajemen Sriwijaya FC memberikan penawaran kepada Atta Halilintar berupa saham minoritas. Artinya ketika Atta memiliki saham minoritas, dia tidak memiliki keleluasaan untuk memenuhi keinginan-keinginan seperti misalnya mengubah nama, memindahkan home base, atau hal-hal lain. Tetapi barangkali kalau kemudian dia ditempatkan pada posisi-posisi tertentu, seperti misalnya di manajer yang pada saat ini manajer SFC Muhammad Fadli tengah mengundurkan diri, itu bisa saja terjadi. Tetapi kemungkinan untuk Atta Halilintar membeli saham minoritas itu pun, atau membeli lepas, itu pun masih menunggu persetujuan dari istrinya Aurel. Namun yang jelas, seperti diungkapkan Presidir SMC Henry Zainuddin di web Viral Sumsel, bahwa sudah dapat dipastikan bahwa SFC tidak akan dijual kepada Atta Halilintar. Artinya kalaupun Atta Halilintar berkeinginan seperti pola yang terjadi pada Cilegon dan Raffi Ahmad, atau persis dengan Kaisang, maka itu tidak akan terjadi, karena
penawaran yang disampaikan oleh manajemen SFC pada saat buka bersama di Jakarta itu hanya penawaran saham minoritas. Henry Januddin melalui staf Humas Rizky Perdana yang juga seorang wartawan menjelaskan kepada Viral Sumsel bahwa memang tidak ada sama sekali penawaran dari manajemen SFC kepada Atta untuk bisa membeli lepas. Yang ada hanyalah bahwa penawaran penjajakan kerjasama untuk meningkatkan market value, nilai jual Surya FC kepada Atta Halilintar. Jadi tidak ada penjualan lepas yang memungkinkan Atta Halilintar untuk mengubah nama ataupun memindahkan hambes. Jadi kalaupun ada penawaran untuk membeli, itu hanyalah penawaran supaya Atta Halilintar bisa membeli saham minoritas. Seperti diberitakan Pos Kota, sebelumnya memang manajemen Surya FC telah bertemu dengan Atta Halilintar dalam kegiatan yang diberi nama buka bersama SFC dan Atta Halilintar di Jakarta. Jadi pertemuan ini merupakan bentuk silaturahmi yang mana pada saat itu tim Surya FC memberikan cenderamata berupa jersey nomor 10 atas nama Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, juga makanan khas Palembang empek-empek, dan Cak Amir juga ketika itu memberikan sebuah cincin dengan batu aki berwarna hijau. Dan ketika itu Atta Halilintar menyatakan merasa terhormat mendapat penawaran kerjasama oleh manajemen Surya FC. Dipastikan oleh Henry Januddin dalam berita yang dimuat di Pos Kota bahwa memang tidak ada sama sekali penawaran dari SFC kepada Atta untuk membeli secara lepas. Kalaupun ada pengajuan yang ditawarkan, hanya berupa penawaran kepada Atta Halilintar untuk dapat membeli saham minoritas, artinya bukan saham dominan. Dan kondisi SFC sendiri yang sebenarnya dikelola oleh PT SOM, sahamnya juga sekarang belum jelas siapa yang pada posisi memiliki saham dominan. Dan posisi Surya FC sendiri pada saat ini sejak musim lalu itu menempati Liga 2. Musim lalu kesebelasan atau tim yang dulu pernah berjaya ternyata harus terpuruk di Liga 2. Berusaha untuk naik ke Liga 1, tetapi hingga musim berakhir keinginan dan harapan itu akhirnya harus sirna, dan kesebelasan yang tadinya bernama Persija Tim FC Solo ini harus tetap berada di Liga 2. Mereka kurang dapat berhasil untuk mempertahankan prestasi sebelumnya yang dulu ketika 2007-2008 sempat meraih double winner, menggabungkan dua piala Liga dan Piala Copa ketika itu. Bahkan kemudian juga bisa menciptakan hat-trick, menjadi juara selama 3 tahun berturut-turut. Dan kondisi ini juga sangat dipahami oleh Atta Halilintar yang ketika itu menyebutkan bahwa kesebelasan Surya FC adalah kesebelasan atau tim yang syarat dengan sejarah. Prestasinya yang memang cukup membanggakan, bahkan bisa sampai ke tingkat Asia. Artinya kalaupun memang
Atta Halilintar berminat ingin bergabung dengan manajemen tim, tentunya dia akan memilih tim atau kesebelasan yang memiliki sejarah prestasi, memiliki riwayat yang melihat keturunan menurutnya, bahwa manajemennya itu harus kesebelasan yang pernah berjaya seperti Sriwijaya FC. Walaupun memang tidak dapat dipungkiri kemudian prestasi seperti double winner, hat-trick, 3 tahun juara berturut-turut tidak bisa dipertahankan, bahkan kemudian tergradasi ke Liga 2. Tetapi apapun itu, Atta Halilintar pada kesempatan itu menyatakan bahwa dia sangat tertarik dan dia sangat berminat untuk ikut memajukan kesebelasan ataupun olahraga, khususnya sepak bola di tanah air. Dan seperti diketahui sebelumnya juga memang beberapa public figure seperti Ahmad Rafi telah mengakuisisi Cilegon United dan merubahnya menjadi Rans FC. Lalu kemudian Kaisang dan Erick Thohir juga menguasai saham dominan di Persis Solo. Tentunya hal-hal ini juga menjadi sesuatu pertimbangan bagi Atta Halilintar untuk juga bisa, mungkin keinginan yang ada di Atta Halilintar adalah keinginan untuk menguasai, membeli secara penuh, walaupun ternyata penawaran yang diajukan oleh manajemen Sriwijaya FC adalah berupa penawaran untuk dapat membeli saham minoritas. Tetapi apakah memang saham minoritas atau bisa dibeli lepas ataupun bisa menguasai saham dominan, tentunya ini juga bisa bergantung kepada pertemuan-pertemuan selanjutnya, karena buka bersama tanggal 5 Mei lalu itu hanya sebagai langkah awal. Langkah-langkah selanjutnya tentunya ditentukan oleh pertemuan-pertemuan dan komunikasi-komunikasi yang dibangun pada beberapa waktu kemudian, seperti saat ini, kemarin, ataupun besok. Yang jelas Sriwijaya FC dalam sejarahnya sudah 2 kali pindah home base. Yang pertama dari Jakarta Timur ke Solo, lalu dari Solo ke Palembang, setelah pada saat itu Persija Tim Solo FC dibeli oleh Gubernur Sumsel Haji Syahrial Usman.